Bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan sekarang itu tanggal 20 Mei 2020 Bre, yang artinya kita sebagai umat muslim akan merayakan hari kemenangan gitu kan, atau hari lebaran gitu. Tapi karena sekarang lagi pandemi COVID-19, nih virus nggak bisa hilang-hilang gitu kan, makanya kita nggak bisa bersalam-salaman, bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat terdekat atau teman terdekat kita gitu kan. Makanya ya udahlah, stay di rumah aja, nggak usah kemana-mana biar nih virus cepet kelar gitu kan. Dan saya doakan semoga kalian semua atau bre-bre sekalian itu mendapatkan THR yang ya lumayan besar di tahun 2020 ini. Tapi kayaknya sih nggak dapet THR sih ya, karena ya lagi ada pandemi COVID gitu kan. Jadi yaudahlah, saya doakan aja semoga kalian tuh dapat THR yang cukup besar gitu kan. Oke Bre, di video kali ini saya kedatangan dua mouse gaming premium dari Rexus. Kenapa saya bilang premium? Karena Rexus sekarang itu udah mulai serius untuk mengembangkan atau memproduksi mouse gaming premium untuk para pro gamer atau profesional gamer, yaitu Rexus Daxa Series. Ya, ini kedua mouse yang memang satu series tapi emang berbeda Bre. Yang pertama ini ada Daxa Pro Wireless Gaming Mouse, yang kedua ini ada Daxa Air Pro Gaming Mouse. Jadi memang berbeda walaupun dia satu series. Yang satu wireless, yang satu tipe bolong-bolong yang memang lagi ngetrend di tahun 2019-2020 ini gitu kan, mouse gaming bolong-bolong. Yang satu ini tuh mouse-nya ringan banget, dan yang satu ini mouse gaming wireless yang no delay. Tapi Bre, sebelum melanjutkan video reviewnya, saya minta satu hal aja yang emang saya tuh jarang minta sama kalian gitu kan. Buat kalian atau buat bre-bre yang belum subscribe channel Kudetek, di subscribe dulu dong gitu kan. Apa salahnya sih subscribe? Kan gratis gitu kan. Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten Kudetek kali ini, di like dulu dong, ya kan, biar semangat gitu loh sering reviewnya. Oke, kalau udah di subscribe dan di like, langsung aja kita lanjut untuk video review mengenai dua mouse gaming premium dari Rexus ini. Lanjut. Oke Bre, pertama-tama yang bakal saya bahas yaitu Rexus Daxa Air Pro Gaming Mouse-nya terlebih dahulu sebelum kita ke saudaranya, yaitu Rexus Daxa Wireless Pro Gaming Mouse-nya. Untuk Rexus Daxa Air ini menggunakan desain honeycomb atau desain yang emang lagi ngetren-ngetrennya saat ini gitu kan. Nah, tujuan dari desain lubang-lubang ini tuh bukan buat ngilangin hawa panas yang ada di dalam mouse-nya ini, karena memang sensornya itu tidak mengeluarkan hawa panas sama sekali gitu loh Bre. Jadi tujuan dari desain lubang-lubang ini tuh buat ngurangin beban atau berat yang ada di mouse-nya ini Bre, supaya kita bisa menggerakkan mouse-nya dengan cepat dan akurat tanpa mengeluarkan effort yang lebih, yang dimana sangat ngebantu banget buat aim kita, terutama untuk pengguna DPI yang rendah kayak saya ini loh Bre, yang biasa digunakan untuk bermain game FPS kompetitif kayak game CSGO, PUBG, Apex Legends, dan lain-lainnya. Nah, buat bre-bre yang mungkin nggak suka desain lubang-lubang seperti ini, Daxa Air juga menyediakan penutup atau cover mouse-nya yang ada di paket pembeliannya, dan itu gratis. Rexus Daxa Air sendiri tuh mempunyai dua varian warna dan udah swappable cover, dan DPI-nya juga bisa diganti gitu loh Bre. Untuk warnanya itu yang pertama ada warna putih, dan yang kedua itu ada warna hitam yang sekarang tuh sedang saya review. Dan untuk harganya sendiri tuh adalah 649.000. Untuk swappable cover ini membuat mouse-nya ini bisa di custom sesuai keinginan kalian. Kalian tuh bisa mengganti cover case mouse-nya dengan warna lain gitu. Rexus sendiri tuh sementara ini baru menyediakan dua pilihan warna casing, warna oranye dan juga warna biru. Tapi ini dijual terpisah ya. Dan untuk free case-nya itu ya warna hitam yang udah tadi saya kasih tahu gitu loh Bre. Kalau ngomongin soal mouse gaming premium, nggak bisa lepas dari perbincangan yang namanya sensor gitu loh Bre. Nah, Daxa Air sendiri tuh dilengkapi dengan sensor seri terbaru atau high-end sensor gitu. Nah, sensornya sendiri tuh menggunakan sensor dari PixArt PMW3389. Itu seri paling tertingginya dari PixArt gitu loh. Sedangkan untuk mouse gaming sekelas Glorious model itu masih menggunakan PixArt PMW3360, masih di bawahnya si Rexus Daxa Air ini. Ya berarti kan Rexus Daxa Air ini lebih bagus sensornya dibandingkan dengan Glorious model O gitu loh Bre. Karena menggunakan sensor high-end yaitu PixArt PMW3389, Rexus Daxa Air ini mempunyai kecepatan hingga 400 IPS atau inch per second dan 40G akselerasinya, yang didukung polling rate hingga 1000 Hz. Sehingga mouse gaming Rexus Daxa Air ini mempunyai tracking akurasi yang lebih bagus gitu loh Bre. Selanjutnya untuk switch yang digunakan oleh Rexus Daxa Air ini. Rexus Daxa Air ini menggunakan switch dari Omron. Switch Omron ini bisa bertahan hingga 20 juta klik tanpa adanya double klik sama sekali. Berbeda dengan Huano, di 5-8 juta klik, switch Huano itu kadang udah double klik Bre. Nah, switch dari Omron ini diproduksi langsung di Jepang gitu loh Bre, dan udah menggunakan teknologi off yang membuat tekanan atau aktuasi force-nya di semua tombol itu tetap sama, dan itu memberikan kita feel klikan yang sama dari mulai klik kiri ataupun kanan gitu loh Bre. Selanjutnya untuk kabel nih, panjang kabel yang digunakan oleh Daxa Air ini adalah 1,8 meter. Kabel yang digunakan ini menggunakan kabel paracord atau kabel yang bisa dibilang tuh mirip sama tali sepatu, yang artinya nih kabel tuh ringan banget Bre. Itu bisa dibilang kabelnya nggak berasa banget, atau bisa dibilang tuh menggunakan kabel
feel serasa wireless gitu loh bre. Dan untuk DPI-nya itu ada 6 tingkatan. Yang pertama tuh ada 400, 800, 1200, 2400, 3200, dan 6400. Dan itu masih bisa kita tinggiin atau tingkatkan menggunakan softwarenya yang udah disediakan oleh Rexus hingga 16.000 DPI. Itu tinggi banget DPI. Nah sekarang tuh saya bakal bahas yang namanya beban atau berat dari mouse gaming Rexus Daxa R ini bre. Yang menarik dari mouse ini tuh, Rexus Daxa R ini dilengkapi dengan pemberat di dalam mouse-nya sehingga pengguna tuh dapat mengatur beratnya sesuai dengan keinginan dan tipe permainan kamu gitu loh bre. Kalau misalkan bre tuh main game yang mungkin nggak terlalu rame banget gitu kan, ya bre tinggal pasang pemberatnya gitu, dan masangnya juga gampang. Bre tinggal buka case bagian housingnya, lalu bre langsung masukin aja tuh pemberatnya gitu kan. Ya maksimal berat yang bisa kalian tambahkan itu cuma 82 gram ya. Oke, mouse gaming lubang-lubang atau bolong-bolong, apakah dikasih efek-efek LED RGB bang? Yes, udah pasti ada dong. Nggak RGB nggak party. Daxa R ini mempunyai 10 mode RGB yang bisa kita atur melalui software yang sudah disediakan oleh Rexus gitu bre. Dan sekarang tuh saya bakal bahas mengenai mouse gaming Rexus Daxa R ini mengenai performanya. Jadi saya tuh udah menggunakan mouse gaming Rexus Daxa R ini selama kurang lebih 4-5 hari gitulah untuk bermain game-game yang emang sering saya mainkan seperti Apex Legends, CSGO, dan COD Warzone gitu loh bre. Apakah dengan desain seperti ini bakal mempengaruhi aim kita jadi lebih baik? Jawabannya iya. Ya walaupun saya emang harus adaptasi sama mouse gaming yang ringan banget ini, bobotnya cuma 58 gram, yang biasa saya pakai tuh bobotnya 105 gram, jadi 2 kali lipat lebih ringan dibandingkan dengan mouse gaming yang biasa saya pakai gitu loh bre. Dan udah gitu nih mouse-nya tuh lubang-lubang, jadi kayak ada feel yang beda gitu dari mouse gaming yang biasa saya pakai gitu loh bre. Karena di game FPS sendiri tuh saya atau kalian pun pasti tuh menggunakan DPI yang rendah. Jadi kalau misalkan kita menggunakan DPI yang rendah itu udah pasti butuh gerakan yang cepat. Dengan desain honeycomb ini, gerakin mouse yang ringan bakal lebih mudah dan tangan kita tuh responnya juga lebih cepat karena memang bobotnya yang ringan. Ditambah mouse Daxa R ini menggunakan sensor yang bagus gitu loh bre. Jadi emang bagus juga menurut saya penggunaan desain honeycomb seperti ini gitu loh bre. Semenjak saya menggunakan mouse gaming Rexus Daxa R ini untuk bermain game yang biasa saya mainkan ya, karena memang saya mainnya itu game-game FPS gitu kan, jadi saya terbiasa lah gitu, nggak ada yang namanya flickering gitu kan. Buat pergerakan cepat nggak ada yang namanya meleset atau gimana gitu loh. Ya memang aim saya itu sedikit ampas gitu kan, tapi ya dengan adanya mouse gaming menggunakan sensor yang bagus dan juga bobotnya yang ringan, ya mengurangi aim ampas lah gitu kan. Nah jadi itu review dari saya tentang Rexus Daxa R. Jadi sekarang kita menuju ke saudaranya, yaitu Rexus Daxa Wireless Pro Gaming Mouse-nya. Rexus Daxa Pro Gaming Mouse Wireless ini tuh ditujukan untuk kalian-kalian yang mungkin males yang namanya kabel-kabel yang berceceran gitu loh bre. Mouse ini menggunakan dual teknologi ya, bukan cuma wireless doang. Jadi kita juga bisa menggunakan kabel kalau misalkan koneksi wirelessnya itu kehabisan baterai gitu ya bre ya. Untuk desain dari Daxa Pro Gaming Mouse Wireless ini sama kayak saudaranya sebelumnya, yaitu Rexus Daxa Air. Ya bedanya cuma di lubang-lubangnya doang gitu ya. Untuk Rexus Daxa Wireless ini tidak ada lubang-lubang sama sekali. Nah untuk harga dari Rexus Daxa Pro Gaming Mouse Wireless ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan saudaranya, yaitu Rexus Daxa Air. Harganya itu 749.000. Oke, sekarang kita ngomongin soal wirelessnya dah gitu kan. Rexus Daxa Pro Gaming Wireless ini menggunakan 2 koneksi sekaligus yang tadi udah saya kasih tahu gitu. Untuk wirelessnya ini menggunakan frekuensi 2.4 GHz zero delay, yang artinya ini tidak ada delay sama sekali karena memang sensor yang digunakan itu sensor terbaru atau sensor seri tertingginya dari PixArt, itu sensor PixArt PMW3335. Ini sensor yang sama yang digunakan oleh mouse gaming HP Omen Photon ya. Ini belum dirilis sama HP, tapi memang HP Omen itu menggunakan sensor yang sama yang digunakan oleh Rexus Daxa Pro Gaming Wireless-nya. Ya menurut saya Rexus ini nggak main-main sama mouse-nya ini bre. Sensor yang digunakan ini terkenal penggunaan dayanya itu sangat kecil gitu loh bre. Bukan cuma Rexus Daxa R-nya doang yang mempunyai software, Rexus Daxa Pro juga mempunyai software juga, dan kelengkapan softwarenya juga sama. Kita bisa ngatur yang namanya LED, kita bisa membuat profil makronya sendiri, lalu kita bisa mengatur pengaturan DPI dari 100 DPI paling rendah dan sampai 16.000 DPI yang paling tinggi gitu kan. Jadi ya kalian bisa ngotak-ngatik sendirilah di bagian software yang udah disediakan oleh Rexus gitu kan. Untuk pengisian dayanya itu ada 2 cara bre. Yang pertama itu menggunakan USB Type-C yang udah disediakan di paket pembeliannya, dan yang kedua itu menggunakan docking wireless yang udah disediakan di paket pembeliannya secara gratis gitu loh bre. Kalau misalkan nih mouse gamingnya tuh lagi kehabisan baterai, dan setelah saya menggunakan nih mouse, saya belum pernah tuh ngalamin yang namanya kehabisan baterai gitu kan, karena memang sensornya itu yang ditanamkan di mouse-nya ini tuh udah hemat daya gitu kan. Makanya ya saya belum pernah tuh ngalamin yang namanya habis baterai.
Dan kalau misalkan nggak dipakai gitu kan atau lagi nganggur, ya udah taruh aja mouse gamingnya di atas docking wirelessnya itu. Dan nanti otomatis docking wirelessnya tuh menyala warna biru LED-nya, dan artinya itu ngecas si mouse gamingnya. Bukan cuma buat mouse gaming doang ngecasnya, tapi buat HP kalian yang udah support wireless charging, tinggal ditaruh aja nih. Karena memang saya itu menggunakan HP Samsung Galaxy S8 yang emang udah support wireless charging, ya udah langsung saya taruh aja dan otomatis ngecas gitu. Dan ini tuh terdeteksi fast charging gitu loh men. Jadi kan emang dockingnya tuh bukan gimmick doang, tapi memang bener-bener fast charging gitu. Buat HP aja bisa gitu kan. Ya bisa bilang cakep banget gitu kan buat nambah estetika di setup kalian gitu loh, di samping monitor mungkin gitu kan. Ini di paket pembelian mouse aja udah ada yang namanya docking wireless charging gitu loh. Saya membeli HP Samsung Galaxy S8 belum ada pak. Iri sekali saya gitu kan. Nah selanjutnya untuk switch yang digunakan. Switch yang digunakan tuh sama kayak saudaranya itu Rexus Daxa Air, menggunakan switch Omron yang durability-nya tuh hingga 20 juta kali klik. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan nih mouse tuh double klik. Dan udah menggunakan teknologi off juga. Jadi memang nih mouse tuh sama sebenarnya. Tapi ya bedanya cuma di fisiknya doang gitu. Untuk spesifikasinya tuh hampir mirip lah gitu. Menggunakan sensor high end juga, menggunakan switch yang sama yaitu switch Omron gitu kan. Dan menggunakan teknologi yang namanya off gitu. Jadi untuk aktuasi force-nya dan feel kliknya itu sama dari kedua mouse-nya ini bre. Nah sekarang saya bakal bahas mengenai daya tahan dari baterainya. Untuk durasi dari baterainya itu yaitu dari 50 sampai 60 jam kalau misalkan RGB-nya tuh menyala. Walaupun dia wireless tapi tetap ada RGB gitu loh bre. Dan kalau misalkan RGB-nya tuh dimatiin, nih mouse bakal bertahan dari 90 sampai 100 jam kalau misalkan RGB-nya mati. Jadi kan lebih hemat lagi lah gitu istilahnya. Nah uniknya lagi nih bre sama NIMOS Haxa Pro wireless-nya, NIMOS kalau misalkan nggak dipakai itu lampu RGB-nya nyala gitu. Tapi kalau misalkan kita gerakin mouse-nya, lampu RGB-nya itu bakal mati, yang artinya dia bakal menghemat daya si baterainya dari mouse-nya ini bre. Ya menurut saya ini keren aja gitu loh bre. Karena kalau misalkan kita menggunakan mouse, kita juga nggak perlu tuh yang namanya ngelihat RGB-nya gitu kan. Kecuali memang mouse-nya lagi nggak kepake gitu kan. Kita liatin, wow barulah hidup gitu kan lampu LED-nya. Jadi memang ini inovasi keren banget ditanamin di mouse gamingnya dari Rexus Haxa Pro wireless-nya ini bre. Ya setelah saya gunakan untuk bermain game gitu bergantian dengan si saudaranya yaitu Rexus Daxa Air, saya tidak merasakan yang namanya delay sama sekali karena memang ini udah menggunakan frekuensi 2.4 GHz zero delay, yang artinya memang kalian tidak akan merasakan yang namanya delay sama sekali. Dan kalau misalkan dilihat dari sensornya memang yang nggak usah diragukan lagi gitu loh bre. Lalu buat klaim akurasi yang baik soal mouse gaming wireless dari Rexus Haxa ini, ya memang setelah saya mencobanya sendiri memang nggak ada delay sama sekali gitu loh men. Tapi memang nggak bisa dibandingin sama mouse gaming yang menggunakan kabel atau wired gitu kan. Karena memang dari sistem wirelessnya tuh ada sedikit latency gitu kan. Makanya yang membuat mouse gaming wireless masih kalah sama mouse gaming yang wired atau kabel gitu kan. Dan emang itu nggak bisa diperbandingin gitu loh bre. Terakhir yang bakal saya bahas ini adalah lift off distance-nya bre. Jadi kita tuh nggak perlu ngangkat mouse gaming si Haxa Pro wireless-nya ini terlalu tinggi. Karena memang sensornya itu udah keangkat 1 mm aja itu udah nggak ngebaca pergerakan mouse-nya gitu loh bre. Karena memang ini pengaruh banget sama game FPS yang emang sering banget ngangkat mouse-nya kalau misalkan kita menggunakan DPI yang rendah gitu loh bre. Kita nggak perlu ngangkat mouse-nya tinggi-tinggi, itu udah nggak kebaca gitu loh pergerakan sensornya. Karena kalau misalkan lift distance-nya itu tinggi, kita tuh jadi sering ngangkat mouse tinggi-tinggi dan itu menyebabkan tangan kita pegel gitu bre. Jadi ya memang lift off distance ini sangat penting buat mouse gaming gitu, apalagi nih mouse gaming wireless. Oke lah, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke kesimpulan gitu kan. Dari kedua mouse gaming yang udah saya review tadi, dari mulai Rexus Daxa Air dan Rexus Daxa Pro gaming mouse wireless-nya, jadi saya harus milih yang mana bang? Ya menurut saya sih kalau misalkan kalian cari yang ringan-ringan, ya saya sarankan si mouse gaming Rexus Daxa Air gitu loh bre. Tampil beda dari mouse gaming yang lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian cari yang nggak mau ribet sama kabel-kabel gitu, ya udah pasti kalian ambil yang wireless-nya gitu loh bre. Dan menurut saya juga nih wireless, sensornya udah bagus, tidak ada delay sama sekali, bobotnya juga ya bisa dibilang standar, desainnya juga nggak kalah cakep sama yang si Rexus Daxa Air-nya ini, dan masih ada yang namanya RGB. Walaupun di wireless tapi tetap ada RGB-nya gitu loh bre. Kalau saya pribadi gitu, karena ini saya pengguna DPI yang rendah, saya lebih memilih yang namanya Rexus Daxa Air. Dan saya juga tertarik banget sama desainnya ini yang bolong-bolong gimana gitu loh bre. Terus juga karena bobotnya yang ringan ini, saya juga jadi ngerasa kalau misalkan saya balik lagi ke mouse gaming yang biasa saya pakai, tuh saya bakal adaptasi lagi gitu loh bre. Karena memang nih mouse ringan banget, enak banget buat di tangan, dan tangan saya tidak gampang capek gitu loh. Kalau misalkan saya main game tuh bukan cuma 1-2 jam, bahkan sampai 5 jam non-stop gitu loh bre buat main game gitu. Jadi saya nggak ngerasa yang namanya capek, pegel di pergelangan tangan setelah menggunakan nih mouse gitu kan. Bahkan lebih enak lagi gitu loh untuk pergerakan tangan saya gitu loh bre. Ya sekali lagi ini cuma review dari saya doang gitu loh bre. Oke bre, jadi itu
itu dia review dari saya tentang kedua mouse gaming premium dari Rexus. Yang pertama ada Rexus Daxa Pro Wireless Gaming Mouse, dan yang kedua ada Rexus Daxa Air Pro Gaming Mouse. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar dah gitu kan. Jadi mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye. Pilih yang mana? Dua-duanya cakep boy.